Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pada halaman 792. Paragraf kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaruddu ala takdzibil yahud bi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an ini juga membalas ya terhadap sikap orang Yahudi yang senantiasa menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa bantahnya? Bitakriri annahum amrun tabi'i. Artinya orang Yahudi selalu menolak para rasul itu sudah dimaklumi. Memang wataknya begitu. Ya. Ma'lufun, ya sudah terbiasa. La yuthiru ajaban, tidak perlu untuk dikagumi, tidak perlu kita merasa aneh dengan sikap mereka yang selalu menolak para rasul itu. Ya memang begitu watak mereka. Wala gharabata wala istinkar, ya tidak aneh, tidak lucu, ya udah memang begitu sih. Idzu waja'a ala sunnatillahi fi irsali rusuli lil bashari, ya kedatangan Nabi Muhammad itu sesuai dengan undang-undang Allah mengutuskan para rasul kepada umat manusia, ya min ladun Nuhin alaihissalam, dari mulai zaman Nabi Nuh diutus oleh Allah sebagai rasul, ya thumma Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa Daud wa ghairuhum, dan lain-lainnya lagi. Mimman yuqirru al-yahud bi risalati ba'dihim wa yunkiruna risalata ba'dihim. Orang Yahudi itu ya tidak semuanya dipercaya, ada sebagian dipercaya, sebagian tidak. Bukan hanya tidak percaya saja, sampai membunuh nabi-nabinya juga. Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin. Mereka membunuh nabi-nabi mereka itu secara keji, ya. Ya, terbaik ya. Sampai ada yang digergaji, ada seperti Nabi Zakaria itu mati digergaji. Ngumpet di pohon, pohonnya ditutup, digergaji sekalian. Gitu. Ya, ta'annutan wa hiqdan, dasarnya hanya karena pembangkangan, ya karena dendam. Ya, wa huwa al-amr tabi'i, itu hal yang biasa bagi orang Yahudi. Yaitu an yursilallahu li'ibadihi rusulan, ya mubasyirina wa mundhirina. Allah senantiasa mengirimkan utusan kepada umat manusia untuk memberikan peringatan, untuk memberikan kabar gembira, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah ba'da rusuli, sehingga nanti tidak ada lagi alasan yang tersisa manusia mengatakan kami tidak tahu, nggak ada yang memberitahu. Gitu, itu persoalannya. Jadi sengaja Allah utus semuanya itu. Nah, cuma yang jadi masalah ini kan selama ini kita kan meyakini bahwa para rasul itu di Timur Tengah semua. Sedangkan manusia di Asia kan lebih banyak jumlahnya. Di Jazirah Arabia orang masih pakai baju kulit kambing, rumahnya pakai tenda. Di Cina sudah bisa bikin kain sutra, sudah bisa bikin keramik, sudah punya kerajaan, iya kan?
Di Eropa ya sudah ada kerajaan Romawi, ada segala macam, Bizantium dan sebagainya. Masa nggak ada rasulnya? Ya kan begitu. Ya hanya saja para rasul, para nabi yang Allah utus ke bangsa-bangsa di dunia ini ya tidak semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Karena konteksnya ya Al-Quran itu diturunkan untuk umat manusia betul. Tapi kan Nabi Muhammad kan tinggalnya di Jazirah Arabia. Bahasanya bahasa Arab. Kalau Al-Quran menceritakan semua nabi-nabi yang ada di dunia, ya mau berapa ratus jilid Al-Qurannya. Jadi di dalam Al-Quran diakui itu wa minhum man qasasna ilaika wa minhum man lam naqsus ilaik. Sebagian para nabi dan rasul itu diceritakan, ada lagi sebagian yang tidak diceritakan. Seperti apa ya? Mungkin Konfusius, mungkin Siddhartha Gautama dan lain-lain, mungkin Gajah Mada. Ya mungkin saja semacam itu bisa terjadi gitu ya. Tetapi kita kan tidak, karena tidak ada petunjuk yang memastikan, ya kita hanya menduga saja barangkali. Nggak ada dosanya kan orang menduga baik mah, yang dosa kan menduga buruk ya. Kalau orang dosa baik kan nggak ada dosanya ya. Barangkali itu yang dimaksudkan nabi-nabi yang tidak disebutkan itu. Nah itu orang Yahudi itu tidak semuanya dipercayai, sebagian dipercaya, sebagian juga tidak. Memang watak orang Yahudi begitu, terlalu kritis ya. Makanya kalau orang selalu bertanya dan bertanya nggak habis-habis, cerewet gitu, biasanya disebut dasar kayak Yahudi. Ya, cerita menyembelih sapi itu kan menjadi cerita populer. Suruh menyembelih sapi, sapi apa? Laki atau perempuan? Warnanya gimana? Ininya gimana? Hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Yaitu sikap kritis Yahudi dari dulu sampai sekarang. Makanya karena kritisan mereka, maka semua ilmu pengetahuan di tangan mereka. Ya, kita kan hanya tinggal menikmatinya aja. Yang menemukan listrik segala macam. Ya orang Yahudi semua. Kamu kan hanya tinggal pakai aja. Iya, itu. Itu artinya. Kemudian, fahuwa amrun daruri, yang merupakan satu hal yang keharusan ya, umat manusia harus dikirimi rasul untuk membimbing mereka ya. Fauqa annahu tabi'i, lebih di atas kebiasaan ya. Wa fi muqabil ingkaril yahud, di samping ya pengingkaran orang Yahudi terhadap para nabi itu, khususnya kepada Nabi Muhammad, yuqarriru syahadat Allah subhanahu wa syahadatul malaikati, yaitu juga menyaksikan, mengakui Allah sebagai Tuhan dan juga mengakui adanya keberadaan malaikat-malaikat semua. Wa kafa billahi syahida, biar cukup Allah saja yang menjadi saksi. Wa yatawa'adul ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Ya, kemudian juga Al-Quran sini mengancam orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi jalan Allah. Alladzina kafaru wa zalamu, orang yang kafir, orang yang zalim, yatawa'aduhum, diancam oleh Allah, alla yaghfirullahu lahum, tidak akan mendapat ampunan dari Allah, wa alla yahdiyahum sabila, dan tidak akan ditunjukkan ke jalan yang benar oleh Allah. Ya. Ya, sabilu jahannam ya. Illa sabila jahannami, kecuali jalan menuju jahannam. Jalan ke surganya ditutup ya, yang dibuka jalan menuju jahannam, khalidina fiha abada, mereka nanti akan kekal di dalam neraka. Wa yaqibu ala hadza binida linnasi kafatan ya, lalu ditutup ayat ini dengan menyeru kepada seluruh umat manusia,
Wa ilanahum, dan juga diumumkan kepada mereka, anna hadzal rasul qad ja'ahum bil haqqi min rabbihim, memberitahukan bahwa rasul ini, Kanjeng Nabi Muhammad ini sengaja diutus datang kepada mereka membawa kebenaran dari Tuhan mereka. Wa da'watahum ilal iman, dan Nabi Muhammad ini juga mengajak mereka untuk beriman. Wa ila fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi, kalau nggak nurut ya udah, langit bumi semua milik Allah semuanya kok, Allah Maha Kaya. Wa qasaida bi sihhati hadhihi risalah wa da'ahum ilal iman biha. Ya, mereka menyaksikan kebenaran risalah ini dan mereka melihat juga Kanjeng Nabi Muhammad mengajak mereka kepada keimanan. Fahum idzan, jadi demikian mereka itu, ya, ma yakhtaruna li anfusihim bi za'i da'wati mimman lahu ma fis samawati wal ard. Jadi mereka tidak memilih apa yang mereka milih untuk diri mereka sendiri, ya, terhadap dakwah Kanjeng Nabi Muhammad, ya, kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan sebagai pemilik langit dan bumi. Wahakadha, dan demikianlah tantahi hadzal jaulah, ya, putaran ini berakhir, ya, penjelasan ini diakhiri ma'al yahud min ahli kitab, ya, berkomentar atau penjelasan tentang perilaku orang Yahudi yang terdiri dari, yang berasal dari ahlul kitab. Waqad kasafat an tabiatihim, ya, wa wasailihim wa adati su, ya, di dalam Al-Qur'an juga diungkapkan tentang tabiat mereka, ya, kemudian media mereka lakukan, kebiasaan buruk yang mereka lakukan, fihim min qadim, dari sejak zaman dahulu kala. Al-Quran menjelaskan bagaimana orang Yahudi itu. Waradat kaidahum, dan juga membantah tipu daya mereka bihadzal kasyaf, dengan ungkapan ini. Wa qararat kalimat al-haqqi, dan Al-Quran ini juga menetapkan kebenaran fi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melalui risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqamatil hujjah, ya, ala nasi bi syahadatillah subhanahu, yaitu mengajak, ya, mengajak dan juga telah menyampaikan argumentasi pembuktian tentang Allah kepada manusia supaya mereka mengakui Allah sebagai Tuhan bi syahadatillahi subhanahu. Faqama qararathu min jasamati taba'atir rusuli, yaitu di atas kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh para rasul, washabu da'wati al-haq, dan para penyeru kebenaran, fa fi iqamatil hujjati 'ala nasi min janibin, dari satu sisi tujuannya adalah untuk menyampaikan argumentasi kepada manusia tentang kebenaran Tuhan. Wa minal janibil akhar, dari sisi yang lain, an amara nasa kullahum, Allah menyuruh manusia seluruhnya, ya, bahwa bukan anna amran nasi kullahum mu'allaqun bi anaqir rusuli, bahwa persoalan manusia nanti seluruhnya akan sangat tergantung di pundaknya para rasul. Tanggung jawabnya wal mu'minin, orang beriman, birisalatihim, dengan kerasulan mereka. Untuk apa itu semuanya? Lian junas min iqabillah, dalam rangka untuk menyelamatkan manusia jangan sampai mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Au yastahiquhu an bajinatin, atau juga kelayakan mereka, ya, untuk mendapatkan keselamatan dari siksa api neraka itu secara jelas. Waya tabaatun khatiratun jasimah, ini adalah satu konsekuensi yang sangat besar artinya, ya.
Artinya bahwa ini juga saya mesti ulang-ulang sekali. Orang Yahudi dari dulu wataknya seperti itu. Tidak mudah percaya, ngeyel, cerewet, bawel, ya terlalu mendetail. Ini nampaknya seperti banyak umat Islam, bukan kitab ini saja, banyak kitab-kitab tafsir yang mengatakan bahwa sikap kritis itu seolah-olah terlarang dalam beragama. Ya, ada beberapa ayat yang sering kita baca. Wala tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah bertanya tentang sesuatu yang apabila dijawab akan memberatkan kamu. Logikanya begini, kalau ya memang saya tahu itu akan memberatkan saya, yang usah bertanya dong. Berarti sudah tahu. Bisanya orangnya kan karena nggak tahu. Nah, ini maksud saya berarti diluruskan bahwa tidak semacam itu kesimpulan kita bahwa kritis tetap dalam beragama, rasionalis itu mesti kita terapkan. Kalau ya ada hal-hal yang tidak rasional ya sementara kita taruh dititipkan dulu di kotak Pandora. Nanti setelah adanya kemajuan teknologi, pengetahuan, sains dan sebagainya, ketika terjawab ya sudah selesai masa dogmanya. Jadi dogma itu bukan permanen, tapi sementara kita belum bisa menjawab. Tetapi jangan ditutup bahwa dalam beragama tidak boleh banyak tanya. Ya bagaimana kita mempercayai sesuatu yang nggak masuk akal sih? Jaran metu sungu nih, ngandel beli. Iya, itu makanya. Jadi saya kadang-kadang punya sikap begini. Terlepas dari cerita-cerita sejarah dalam Al-Quran, saya tidak ingin mendetail di mana kejadiannya, mana artefaknya, mana manuskripnya, ya kan? Mana apalagi replikanya mana, bagaimana, ya udahlah sementara itu sebagai cerita yang diturun Al-Quran, saya percaya adalah itu firman Tuhan. Yang penting bagi saya mau idhohnya apa, mau idhohnya yang bisa kita manfaatkan untuk hidup kita ini apa, itu aja penting. Bagi saya apakah itu dongeng, apakah cerita rakyat, folklore dan sebagainya, kayak maling kundang karena ngelawan sama ibu jadi batu, jangan ada masalah. Yang penting anak-anak kita takut kan. Itu persoalannya. Di mana di Padang tuh ya, maling kundang tuh ya. Iya, di mana ya nggak tahu lah. Sampai sekarang juga cerita Baridin tuh, orang mana Baridin tuh? Jagapura ya? Ning lebanti Jagapura itu. Terus bokwang siapa ngerti? Ya itu kan, ya udahlah. Ya itu. Ya itu kan pesan moral, pesan sosial dari Lagu Baridin. Makanya kalau nolak lamaran jangan galak-galak banget lah. Nolak baik-baik aja sakit hati kok. Padahal kita kamunya udah baik-baik kan. Anak saya sudah sarjana. Zaman sekarang udah nggak bisa dipaksa. Silahkan ngomong langsung aja. Kalau mau sama setuju aja. Enak kan? Tapi sebelum itu kejiwit dingin. Awas pakai gelem ya. Itu juga masih tersinggung kok. Apalagi menolak dengan kasar. Ya tuliman yang Baridin yang pasrahan aja. Gedang orang ngarip. Ya, ceritanya kan seperti itu. Nah, itu. Jadi ya seperti itulah. Yang penting apa mau idhohnya
pelajaran apa yang bisa kita manfaatkan situ, itu aja kok. Ya kita sendiri juga sering kali kita nggak masuk akal, tapi setelah sekian lama, oh begitu maksudnya, itu baru ketemu, nggak ada masalah. Ya namanya juga Al-Quran, itu biasa ditafsirkan berbeda-beda kok. Ilmu nambah, kebongkar lagi kekeliruan itu, definisi lagi tafsir ya. Betul nggak? Lah iya. Sekarang masih dibantahkan bahwa bumi itu mendatar. Udah nggak ada kan, selesai udah itu mah. Udah dibuktikan kok. Ya artinya transportasi laut, udara itu kan berdasarkan asumsi bumi itu bulat. Betul nggak? Iya, sudah bisa dihitung. Dari London ke New York sekian jam, kecepatan sekian. Ya, barat lagi, ke timur lagi, nongolnya dari timur, memang bulat. Terus mesti ngajakin juga. Ini ada HP, telepon, tanya sekarang ke Aceh, jam berapa? Terus ke Myanmar, jam berapa? Terus ke India, jam berapa? Pakistan, ya kan? Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Amerika, muter sampai Papua Nugini, ya itu kan sudah jelas bulat kan berarti. Masih kurang yakin juga. Ya dulu kitab-kitab tafsir bumi kan mendatar ya wis itu. Itu kan zaman dulu. Belum ada satelit kan. Nah itu kan jadi persoalan. Jadi ya ketika tafsir itu salah, yang salah manusianya. Ya karena di Al-Qur'annya apa itu? Wa ja'alnal arda bisata. Dan kami jadikan bumi itu mendatar. Iya, terhampar. Yang bumi terhampar tuh bukan bumi rata. Terus ditopang oleh kijang, 2 tanduk kijang. Bumi ini ditopang oleh tanduk kijang. Kijangnya naik ikan. Ikannya di atas air. Airnya di baskom. Nah, baskomnya di mana? Itu kan cara dulu kan begitu, mentok semuanya. Iya, tentang teori-teori alam semesta juga sampai sekarang juga banyak teori. Apakah teori nebular, teori bintang kembar, teori Big Bang. Ya sampai sekarang masih bisa bertahan teori Big Bang. Yang lain udah gugur karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berarti teorinya kan mentah, ditolak udah. Nah itu kan semacam itu. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.